Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Ari Glante, kelas 10I, nomor absen 9. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Maesa Mulya Dipasya, nomor absen 18, kelas 10I. Perkenalkan, nama saya Maden Kadi Utama, nomor absen 15, kelas 10I. Perkenalkan, nama saya Komali Trianga, nomor absen 14, kelas 10I. Perkenalkan, nama saya Putu Gusesta, nomor absen 17, kelas 10I. Perkenalkan, nama saya Andika Wijaya, nomor absen 3, kelas 10I. Pada kesempatan yang baik ini, Tiang akan melanjutkan tugas proyek tentang kearifan lokal yang dengan mengambil tema menggundul di Pura Musen. Nah, sekarang kami sedang berada di salah satu rumah narasumber kami, yaitu RS Imade Dawan, Banjar Blangsinge, Desa Sabo, Kecamatan Blabatuh, Kabupaten Gianyar. Jadi tradisi megundul di Blangsinge, apakah ada? Sebenarnya kalau dilihat dari proses upacara megundul di Pura Musen, hari-hari tertentu yang dipatok itu tidak ada, tetapi sesuai dengan petunjuk sastra agama yang ada, bahwa setiap bayi yang sudah lahir kemudian berusia 3 oton wajib itu melakukan upacara mepetik atau yang tradisi di Blangsinge ini disebut upacara megundul. Tempatnya adalah prosesinya itu spesial di Pura Musen. Berbeda dengan lain-lain tempat, tidak ada upacara sakral seperti ini. Sebenarnya sejarah tradisi megundul niki hanya ada di Blangsinge, ya. Kalau di lain tempat ada upacara mepetik, tetapi tidak dilakukan di pura. Di gereja. Ya, di gereja atau di rumah-rumah. Jadi mungkin pendeta atau selinggih yang di tour itu datang untuk prosesi, tetapi spesial tradisi di Blangsinge ini di Pura Musen. Karena konsepnya keberadaan mungkin dengan Pura Musen ini, kalau dulu namanya Pura, sekarang udah terbiasa Pura Musen, sebenarnya manut Purana yang ada, karena baru-baru ini ditemukan di Griau Selat Sangeh. Pura Musen itu berasal dari kata camusan. Ya. Camusan berarti lepas. Kenapa demikian? Karena dalam perjalanan suci beliau Dangyang Nirarto pada abad ke-16 datang dari Jawa sebelum beliau menuju kerajaan Gel-Gel yang diperintah pada saat itu adalah, masih ingat Dek? Kerajaan Gel-Gel. Ya, Waturengong. Oh, Waturengong. Dalam Waturengong pada jajayanya itu. Maka datanglah beliau Dangyang Nirarto ke Bali pada abad ke-16 itu. Dan dalam perjalanan beliau menuju ke Klungkung itulah, diantaranya dengan beliau turun di wilayah Sukawati, namanya mengendarai kuda. Maka di sana ada banyak yang disebut pekudaan dari kata kuda, pekudaan. Ya, itu di sebelah baratnya Banjar Bedil itu. Nah, kemudian sampai ke timur lari kudanya, maka mulailah beliau itu mengejar kudanya sampai akhirnya di Sungai Petanu. Di Sungai Petanu inilah, di Batu Lempeh ini beliau beristirahat. Ada permandian sampun rika. Maka di sana beliau melepaskan rambutnya, maka ada beberapa helai rambutnya yang camus. Maka itulah diberikan pada penduduk pada saat itu yang kebetulan datang ke sungai itu, Benese Mas. Ya, Ki Benese Mas. Di sanalah diberikan bahwa ini daripada rambut Dangyang Nirarto yang sudah lepas itu supaya disungsung. Maka yang camus, konsep pura itu disebut pura camusan.
Nah, ini adat erat kaitannya dengan upacara tradisi Megundul ini, karena dalam rangka membersihkan kekotoran, terutama simbolnya itu kan dari Megundul ini. Karena dalam konsep simbol agama Hindu nih asalnya kan banyak. Jadi potong gigi kan itu. Setelah umurnya akil balik, setelah meningkat ke remaja. Yang ditanai dengan api. Kalau yang putri itu ditanai dengan munculnya perubahan fisik di badannya, itu terutama ditandai api, muncul kesuburan di depan gunung kemarnya udah mulai muncul. Nah, kalau yang laki api, suaranya yang berubah dari suara memerinya menjadi suara bass itu. Nah, ini yang disebut dengan tanda-tanda akil balik itu. Di sanalah sudah disebutkan upacara. Nah, di sanalah ada upacara yang mengikuti lagi dalam konsepnya. Upacara napi meningkat dewasa. Atau yang laki disebut menek kelih. Ini kan apa ya? Raja Singo, sedangkan yang perempuan disebut Raja Sewalo. Nah, Raja Singo dan Raja Sewalo. Kemudian prosesnya itu langsung diikuti dengan upacara potong gigi untuk menaklukkan ayat akeh nih Kang. Kalau ditinjau dari prosesinya ada syarat-syarat ya, karena bagaimanapun kita di dalam agama Hindu itu setiap langkah kita kan tidak bisa lepas daripada yang namanya yatnya atau upakaranya. Nah, di sanalah ada konsep. Pertama itu adalah konsepnya itu bantannya adalah minimal itu bantan pejati, kemudian ada ayaban, tetapi pejati pekeling kepada ide betara sana melinggih ring meyogo ring purung sen. Jadi yang berstana di sana jelas sampun adalah Dangyang Dwi Jendra atau disebut Dangyang Padana Sakti Wahu Rahuh. Dan ada pesaksinya itu Asiki Adiayun, Ayawan Tataban, dan kemudian ada di Beji untuk tempat prosesi nanti setelah upacara Megundul itu, karena ada pengelukatan istilah, kemudian mandi pembersihan sarung. Demikian. Tapi dalam prosesnya itu alat-alat yang diperlukan ya pertama itu ada gunting. Gunting yang sudah diupacarai dengan bahasa Balinya pakai sasar. Kedua ada pisau secukur ya untuk Megundul nika. Yang ketiga itu jelas ada penyerta daripada kelengkapan upacara itu cincin yang dibawa oleh juru mangku. Kemudian ada di sana alat-alat yang lain lagi setelah diupacarai disucikan. Itu ada tipat belayag itu untuk menampung rambut yang nanti setelah digundul itu ditampung dalam tipat belayag ini. Kemudian ada lagi yang ditambahkan di sana bunga tunjung atau tetai. Mungkin gambarnya sudah adik bisa lihat nih. Ini kemarin pas Wenten iya, bagus nih kamu. Mana yang sebut tipat belayag dan sebagainya. Sebenarnya prosesinya setelah rambut itu digundul, di rambut bayi ini yang dilakukan di halaman pura. Nah ini tradisi juga langka. Karena apa? Karena potongan rambut yang telah digundul dan kemudian rambut itu apalagi dilakukan di halaman pura. Kalau dilihat pura pada umumnya kan tidak boleh keletahin atau dinodai oleh unsur-unsur
ya manusia ini, yang terutama apa? Misalnya rambut, darah, air susu ibu. Makanya ada larangan setiap akan tangkil ke pura. Di sana ada dilarang menyusui bayi di halaman pura. Itu karena cuntake disebut cemer. Apalagi darah sampai menetes, itu jelas. Jadi ada unsur malonya. Lebih-lebih rambut, bagian rambut kita itu sebenarnya juga, apalagi rambut yang dibawa oleh bayi ini semenjak lahir, itu ini suatu tujuannya adalah pembersihan daripada mala itu sebenarnya. Inilah keunikan di Pura Musen. Justru sekarang rambut bayi ini dibersihkan, dicukur di halaman pura. Inilah keunikan kalau dilihat dari fungsi-fungsi lain, karena proses di sini adalah dalam rangka untuk pembersihan sarwa mala. Ya, itu. Nah, begitu kemudian rambut itu setelah dicukur ditampung dalam tipat belaya gitu, dijadikan satu, kemudian diisi canang, diikat. Kemudian setelah proses berakhir dan dimandikan bayi itu dan di satu pancoran siwa Buddha ini dengan pembukaan, dengan harapan supaya noda-noda kokotoran yang dibawa baik secara skala dan niskala. Niskalanya adalah unsur-unsur yang tidak kelihatan, betul. Skalanya adalah untuk pembersihan badan jasmani kita dengan titah itu. Kemudian rambut ini dibuat di batu jineng, batu besar yang ada di tengah aliran sungai Petanu itu. Mungkin dek lihat nikah. Nah, di sanalah dibuang. Demikian. Kalau kita bicara manfaatnya, jelas ada konsep secara ritual, seremonialnya ada secara religius, dan ilmunya yang disebut dengan profan dan sakral. Kan itu. Kalau sakral jelas, religius napi. Jadi tujuannya jelas untuk membersihkan segala noda kotoran-kotoran yang melekat pada diri kita agar kita menjadi bersih, kan itu, terhindar dari malapetaka. Sedangkan secara skalanya ya manfaatnya ya jelas, ini adalah dalam rangka untuk pembersihan secara jasmani, karena pada dasarnya di samping kita mandi dan sebagainya, karena ada di dalam kitab suci itu kan ada Abir Geratni Sudayanti kan itu, kalau badan ini kotor dibersihkan dengan pikir dan dengan kebijaksanaan, kan yang begitu. Nah, inilah manfaat-manfaat secara skala. Di samping itu ya untuk memberikan efek. Jadi pertama dari jasmaninya adalah efeknya adalah menata rambut, itu kan dalam rangka untuk menambah, mempercantik diri dan juga untuk ketampanan, kan begitu, dalam memoles itu manfaat-manfaat. Nah, dari segi rohaninya itu seperti tadi, dalam rangka untuk pembersihan kotoran dan noda-noda yang ada pada diri. Dari aspek sosial juga ya jelas, dengan pelaksanaan upacara itu tidak saja di Blangsingo tetapi luar Blangsingo, arti untuk lebih memperkenalkan Pura Musen, keberadaan pura ini kepada halayak luas dari segi geografisnya. Tapi malih orang-orang dari luar itu di samping boleh tangkil ya juga dapatlah untuk refreshing. Nah, ini kau menten. Ini semua Pak, mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan di hati. Pak juga demikian, ada kurang lebih pemapar mungkin yang tidak ada berkenan, mohon dimaafkan karena keterbatasan juga dalam penyampaian, dan lagi pula bahasa juga agak gaduh-gaduh biar lebih nyambung ya, ngerti ya. Mungkin Arisan kalah walian Pak. Terus Assalamualaikum atur titiang Om Santi 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 Santi. Om Santi. Ya semua Pak. Kang yang orangnya.